Selamat datang di Galeri 13. Selamat datang di Galeri 13. Kembali lagi. Di video kali ini saya akan membahas prediksi soal-soal P3K untuk tahap 2. Khususnya mata pelajaran PPKN. Jangan lupa klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Soal pertama. Dalam pembelajaran PPKN, guru sebaiknya dapat membuat RPP dengan menggunakan prinsip pengembangan RPP berbasis konteks yang memiliki makna bahwa a. Adanya konsistensi antara kompetensi dasar, indikator, dan materi. B. Pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian. C. Proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. D. Kompetensi inti merupakan acuan utama dalam pengembangan RPP. E. Adanya hubungan antara yang menjadi materi pelajaran. Jawaban yang benar adalah B. Pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian. Dalam pembelajaran PPKN, guru sebaiknya dapat membuat RPP dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Salah satu prinsip dari pengembangan RPP adalah berbasis konteks, artinya pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian. Soal selanjutnya. Seorang guru PPKN SD dalam mengembangkan evaluasi hasil belajar akan melaksanakan tes subsumatif, mengembangkan tes kinerja, melakukan observasi aktivitas siswa, memberi tugas kelompok dan individu. Evaluasi yang dilakukan guru dengan melakukan kegiatan seperti itu dalam pembelajaran dikenal dengan A. Evaluasi akhir semester. B. Evaluasi proses dan hasil. C. Evaluasi dalam proses. D. Authentic assessment. E. Evaluasi hasil belajar. Jawaban yang benar adalah D. Authentic assessment. Seorang guru PPKN SD dalam mengembangkan evaluasi hasil belajar, melaksanakan subsumatif, mengembangkan tes kinerja, melakukan observasi aktivitas siswa, memberi tugas kelompok dan individu, evaluasi dalam pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru, dikenal dengan authentic assessment. Soal selanjutnya. Di sebuah sekolah dasar, dalam satu kelas terdiri dari 26 peserta didik yang kemampuan belajarnya beragam. 7 peserta didik tampak sangat menonjol bagus dalam memahami pelajaran, sementara ada 6 peserta didik yang kemampuannya sangat kurang dalam memahami pelajaran, sedang sisanya biasa saja. 7 peserta didik yang menonjol bagus kadang justru mengganggu temannya yang belum memahami pelajaran. Jika akan dilakukan penelitian untuk perbaikan pembelajaran, variabel terikat yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut adalah A. Model pembelajaran. B. Pemahaman. C. Jumlah peserta didik. D. Kesulitan belajar. E. Kemampuan belajar. Jawaban yang benar adalah B. Pemahaman. Variabel yang terikat yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut adalah pemahaman. Melalui penelitian akan dapat diukur bagaimana upaya yang dilakukan oleh guru dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta didik. Peningkatan pemahaman dapat dilakukan dengan melakukan eksperimen atau tindakan dengan menerapkan model, media, pengembangan materi, dan atau perlakuan lain dalam pembelajaran. Soal selanjutnya. Seorang guru SD kelas 4 dalam muatan pembelajaran PPKN memulai pembelajaran dengan menyampaikan beberapa penjelasan berdasar pokok-pokok materi pembelajaran. Lalu membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Setelah selesai tugasnya, siswa melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Selesai presentasi, siswa diberi hadiah sebagai penghargaan atas keberhasilannya. Guru tersebut menerapkan model pembelajaran A. Kontekstual. B. Direct. C. Berbasis masalah. D. Kooperatif. E. Berbasis proyek. Jawaban yang benar adalah D. Kooperatif. Guru SD kelas 4 yang memulai pembelajaran dengan menyampaikan penjelasan berdasar pokok-pokok materi pembelajaran, membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan melaporkan hasil diskusi kelompoknya ini menerapkan model pembelajaran kooperatif.
Pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran PPKN mengajarkan kepada peserta didik keterampilan kewarganegaraan, civic skills. Soal selanjutnya. Pancasila merupakan landasan bagi penyelenggara negara dan pelaksanaan sistem pemerintahan. Konsekuensi penerapan fungsi Pancasila sebagai dasar negara RI adalah: A. Segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber Pancasila. B. Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. C. Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa. D. Pancasila menjadi kepribadian bangsa Indonesia. E. Ciri khas bangsa Indonesia. Jawaban yang benar adalah A. Segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber Pancasila. Konsep kunci yang perlu dicermati adalah fungsi Pancasila dalam konteks dasar yang bersifat mendasari, serta lingkup wadah negara bukan dikaitkan dengan bangsa atau manusianya, sebagaimana pengecoh jawaban yang menekankan bangsa atau kehidupan sehari-hari manusianya. Kata yang jelas membantu adalah landasan bagi penyelenggara negara dan pelaksanaan pemerintahan. Pancasila merupakan landasan bagi penyelenggara negara dan pelaksanaan sistem pemerintahan. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di mana segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber pada Pancasila. Sejalan dengan teori Hans Kelsen tentang kaidah hukum berjenjang, artinya peraturan di bawah harus berpedoman dan tidak boleh bertentangan pada peraturan di atasnya, maka pasal 7 Undang-Undang UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa hierarki peraturan perundangan di Indonesia adalah sebagai berikut. A. UUD NRI tahun 1945. B. Ketetapan MPR. C. Undang-undang atau Perpu. D. Peraturan pemerintah. E. Peraturan Presiden, Perpres. F. Peraturan daerah provinsi. G. Peraturan daerah kabupaten, kota. Soal selanjutnya. Manakah pernyataan berikut tentang Pancasila sila pertama yang paling benar? A. Sila 1 Pancasila mengamanatkan bahwa seluruh warga negara wajib beragama. B. Sila 1 Pancasila mengamanatkan bahwa peraturan perundangan didasarkan pada agama. C. Sila 1 Pancasila mengamanatkan bahwa seluruh warga negara wajib bertuhan yang diwujudkan dengan memeluk agama atau kepercayaannya. D. Sila 1 memberikan kebebasan kepada setiap warga negara beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, menciptakan kerukunan umat beragama, aturan dan penyelenggaraan bernegara harus berketuhanan yang Maha Esa. E. Sila 1 Pancasila mencintai sesama sesuai dengan keyakinan agamanya. Jawaban yang benar adalah D. Sila 1 memberikan kebebasan kepada setiap warga negara beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, menciptakan kerukunan umat beragama, aturan dan penyelenggaraan bernegara harus berketuhanan yang Maha Esa. Jawaban ini paling benar karena paling lengkap dengan merujuk pada 1. Pengakuan adanya Tuhan yang tertuju pada sisi vertikal. 2. Rukun antar umat beragama yang mengarah pada sisi horizontal, serta penegasan. 3. Aturan dan penyelenggaraan bernegara harus berketuhanan yang Maha Esa. Sila ke-1 memberikan kebebasan kepada setiap warga negara beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, menciptakan kerukunan umat beragama. Hal ini berarti bahwa setiap warga negara 1. Mengakui adanya Tuhan yang diwujudkan dengan memeluk dan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. 2. Bertoleransi, tidak mempertentangkan keyakinan intra dan antar pemeluk agama, tidak ada pemaksaan dalam keyakinan. 3. Aturan dan penyelenggaraan bernegara harus berketuhanan yang Maha Esa. Soal selanjutnya. Negara hukum material dan negara hukum formil merujuk pada tradisi yang berbeda dari paham Rekatstaat dan the rule of law. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar dalam membedakan antara negara hukum material dan negara hukum formil? A. Paham Rekatstaat menekankan substansi material. B. Paham Rekatstaat menekankan bentuk aturan hukum. C. Paham Rekatstaat menekankan proses persidangan. D. Paham Rekatstaat menekankan hukum acara persidangan. E.
Paham Rekatstaat menekankan tata cara persidangan hakim memberi putusan. Jawaban yang benar adalah A. Paham Rekatstaat menekankan substansi material. Hal yang perlu dicermati adalah 1. Paham Rekatstaat lebih menekankan materi hukum yang dijalankan oleh penyelenggara negara, sedangkan the rule of law lebih menekankan bentuk aturan yang pasti. 2. Paham Rekatstaat mengikuti pola tradisi Eropa kontinental, sedangkan the rule of law mengikuti pola di Inggris. Prinsip negara hukum Indonesia tidak merujuk secara khusus dan langsung pada dua aliran yang berbeda tentang negara hukum. Paham Rekatstaat dikembangkan di Eropa kontinental yang lebih menekankan substansi material dan semangat penyelenggara negara yang adil, negara hukum material, bukannya bentuk aturan yang ketat, sedangkan paham the rule of law bertumpu pada sistem hukum Anglo-Sakson atau Inggris. Negara hukum formal bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar adanya bentuk aturan hukum yang jelas, pasti, adil, dan baik. Negara hukum formal disebut juga negara undang-undang karena implementasi penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan hanya atas aturan perundangan yang tertulis, hukum tertulis. Berdasarkan ketentuan amandemen UUD 1945, ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi, ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama, adanya norma material yang mengatur hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, mastaat. Kedua, bentuk aturan dan tata cara formal yang jelas dan pasti. Soal selanjutnya. Penegakan HAM di Indonesia terkendala antara lain oleh lemahnya pengawasan masyarakat dan perlunya penguatan lembaga swadaya masyarakat di bidang hukum. Usulan upaya penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia yang tergolong pada lembaga swadaya masyarakat adalah A. Undang-Undang Pengadilan HAM, B. Komnas HAM, Lembaga Pengadilan HAM, dan KPAI, C. YLBHI dan Kontras, D. KNPA dan KPAI, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, E. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Jawaban yang benar adalah C. YLBHI dan Kontras. YLBHI dan Kontras. Penekanan ada pada lembaga yang dibentuk masyarakat, bukan oleh pemerintah. Penegakan HAM di Indonesia perlu pengawasan dari masyarakat dan penguatan lembaga swadaya masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat menjadi kekuatan yang mampu mengkritisi upaya pemerintah dalam upaya penegakan HAM di Indonesia. Soal selanjutnya. Selalu membina kerukunan, persatuan dan kesatuan di lingkungannya serta mencintai budaya bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan merupakan pencerminan dari A. Kerelaan berkorban, B. Cinta tanah air, C. Sadar bernegara Indonesia, D. Sadar berbangsa Indonesia, E. Jati diri bangsa Indonesia. Jawaban yang benar adalah B. Cinta tanah air. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bangsa yang lahir karena adanya contoh sikap cinta tanah air. Tanpa rasa cinta tanah air, negara ini tidak akan terbentuk. Seperti yang kita tahu, bangsa Indonesia memiliki sejarah yang panjang untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat. Cinta tanah air juga merupakan sebuah kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, menghormati, dan loyalitas sehingga menimbulkan keinginan untuk merawat dan membela tanah air. Dari semua definisi di atas, semuanya merujuk pada ungkapan bahwa kecintaan itu menimbulkan rasa memiliki dan ingin melindungi apa yang kita miliki. Soal selanjutnya. Gagasan bahwa negara perlu menata kewenangannya dengan adanya pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sistem pemerintahan yang dianut Republik Indonesia saat ini adalah A. Federal, B. Monarki, C. Presidensial asas desentralisasi, D. Presidensial asas sentralisasi, E. Parlementer. Jawaban yang benar adalah C. Presidensial asas desentralisasi.
Sistem pemerintahan merupakan serangkaian cara yang digunakan suatu negara untuk mengatur segala yang berhubungan dengan kepemerintahan dan kenegaraan. Aturan pemerintahan yang masuk dalam sistem berkaitan dengan sekumpulan aturan dasar tentang pola kepemerintahan, pola pengambilan kebijakan, pola pengambilan keputusan, dan lainnya. Untuk mengatur negara dan pemerintahannya, setiap negara memilih sendiri sistem pemerintahan yang sesuai dengan negaranya. Terdapat beberapa sistem pemerintah di dunia, yaitu sistem pemerintahan presidensial, parlementer, semi-presidensial, liberal, demokrasi liberal, dan komunis. Di mana antara satu dengan lainnya memiliki karakteristik, kelebihan, dan kelemahannya masing-masing. Sistem pemerintahan yang digunakan Indonesia saat ini sama dengan sistem pemerintahan setelah amandemen UUD 1945, yaitu presidensial. Sistem pemerintahan presidensial berarti bahwa presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Sistem pemerintahan presidensial berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan presidensial asas desentralisasi adalah dengan adanya pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Soal selanjutnya. Salah satu kerugian yang paling utama ditimbulkan oleh ekstremisme dalam kehidupan masyarakat multikultur, berbangsa dan bernegara adalah A. Tumbuhnya sikap menang sendiri. B. Semakin kuatnya individualisme. C. Terjadinya perpecahan. D. Menimbulkan rasa saling curiga. E. Berkembangnya nasionalisme sempit. Jawaban yang benar adalah C. Terjadinya perpecahan. Multikultur atau keberagaman merupakan karakteristik dari bangsa Indonesia yang terdiri dari beragamnya suku bangsa, etnis, ras, agama, dan kebudayaan daerahnya. Realitas keberagaman atau multikultur ini rentang akan terjadinya konflik baik vertikal maupun horizontal. Untuk menghadapi realitas bangsa Indonesia yang penuh keberagaman ini, maka diperlukan kompetensi atau sikap yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia. Dengan kondisi keberagaman yang demikian, proses pembelajaran di Indonesia harus memfasilitasi dan mendukung multikulturalisme. Bangsa Indonesia harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mengetahui tentang nilai-nilai keberagaman yang ada di negaranya dan dibelajarkan untuk memiliki sikap saling menghargai dan toleransi yang bertanggung jawab agar terciptanya kehidupan di dalam harmoni perbedaan. Upaya untuk mencegah terjadinya gesekan atau konflik akibat multikulturalisme adalah dengan menumbuh kembangkan sikap saling menghargai atau toleransi antar sesama. Selain itu, menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal agar bersama-sama mendorong tujuan nasional dan mencerminkan identitas nasionalnya. Dengan demikian, kita bisa menjaga keberlangsungan hidup bangsa yang majemuk atau multikultur dengan saling menghargai tanpa harus meniadakan kemajemukan itu. Jika ekstremisme dalam kehidupan masyarakat multikultur, berbangsa dan bernegara muncul akan dapat menimbulkan perpecahan. Soal selanjutnya. Dengan adanya perubahan zaman abad globalisasi, berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebaiknya kita A. Memanfaatkan kemajuan secara keseluruhan. B. Berhati-hati dalam menerapkan kemajuan iptek. C. Kita harus memanfaatkan potensi bangsa kita sendiri. D. Tidak semua yang modern itu baik untuk bangsa. E. Menyaring kemajuan itu dengan nilai-nilai Pancasila. Jawaban yang benar adalah E. Menyaring kemajuan itu dengan nilai-nilai Pancasila. Globalisasi merupakan fenomena mendunianya suatu peradaban, yang saat ini adalah mendunianya peradaban atau kebudayaan Barat. Sehingga globalisasi sebenarnya berdampak positif dan negatif bagi negara-negara di dunia. Misalnya dampak negatif globalisasi adalah kebebasan yang tak terbatas atau kebablasan. Tata kelakuan dan pola hidup bangsa Timur semakin bergeser mengikuti arus kebarat-baratan, westernisasi. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi penyaring dalam kemajuan globalisasi yang tidak bisa dihindari. Soal selanjutnya. Salah satu tujuan amandemen terhadap UUD 1945 adalah mempertegas sistem pemerintahan presidensial yang dilakukan dengan A.
Kedudukan presiden sebagai kepala negara. B. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD. C. Pemisahan kedudukan presiden dengan lembaga legislatif. D. Pemilihan presiden dan wapres dilakukan secara langsung. E. Presiden dipilih 5 tahun sekali. Jawaban yang benar adalah D. Pemilihan presiden dan wapres dilakukan secara langsung. Tujuan amandemen UUD 1945 adalah menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika, moral, dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam rangka mempertegas sistem presidensial, maka salah satu amandemen UUD adalah pemilihan presiden dan wapres dilakukan secara langsung. Soal selanjutnya. Berikut ini merupakan kelemahan sistem pemerintahan presidensial yang pernah berlaku di Indonesia pada era reformasi, yaitu: A. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. B. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu 5 tahun. C. Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. D. Terlalu banyaknya partai politik yang menyebabkan partai politik lebih banyak mementingkan partainya sendiri. E. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. Jawaban yang benar adalah D. Terlalu banyaknya partai politik yang menyebabkan partai politik lebih banyak mementingkan partainya sendiri. Dalam sistem pemerintahan yang pernah berlaku di Indonesia pada masa Orde Baru sampai era reformasi ada banyak kelebihan dan kekurangannya. Salah satu kekurangan demokrasi konstitusional pada masa reformasi adalah terlalu banyaknya partai politik yang menyebabkan partai politik lebih banyak mementingkan partainya sendiri. Demikianlah pembahasan soal P3K kali ini. Jangan lupa klik subscribe serta nyalakan lonceng. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.